Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan, saya Muhammad Alvan Rusda, dipanggil Alvan. Saat ini sedang menempuh pendidikan persiapan di Fakultas Persiapan Kazan Federal University untuk di tahun depan akan masuk ke jurusan Nanoteknologi and Microsystem Engineering. Di negara di Rusia Sebagaimana ya? kita iya Pak, di Rusia. Kota mana? Di kota Kazan, Republik Tatarstan. Ya baik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki laut yang luas dengan beberapa dunia di dalamnya. Tentunya hal ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi ancaman baik itu dalam sisi keamanan maupun perpecahan antar suku di dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, berdasarkan kajiannya, jika misalnya TNI sudah melakukan kajian terhadap efektivitas keamanan laut Indonesia, berapa jauh atau seberapa besar persentase efektivitas keamanan laut Indonesia saat ini, dan proyeksi apa yang sudah ditargetkan oleh the Yudhoyono Institute sebagai penjaga stabilitas tata negara terkhusus melalui bidang kelautan bagi Indonesia. Mungkin sekian Pak. Baik, terima kasih Mas Alvan dari Rusia, Azan dari salah satu daerah federal. Silakan penanya kedua Mbak Fitri Nur Alifah dari BEM UNER. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator dan dari teman-teman PPI, dan salam kenal Mas Ahaye. Saya Fitri Nur Alifah dari BEM Universitas Airlangga. Nah, saya izin mengajukan pertanyaan untuk Mas Ahaye. Pertanyaan saya, di tengah pendidikan sekarang ini yang mengalami krisis, otomatis kadang lagi berdasarkan data dari lapangan, dari sekitar saya juga, semangat pendidikan untuk generasi muda ini menurun. Mereka lebih cenderung bermain games dan lain sebagainya. Bahkan kalau ditanya sekarang cita-citanya jadi apa, mungkin kebanyakan sekarang jawabannya jadi YouTuber kayak gitu. Bukan lagi jadi dokter, pilot, atau dan lain sebagainya. Kemudian di tengah pendidikan yang masih bergemuruh dengan pandemi, bagaimana agar tips dari Mas Ahaye agar generasi muda ini dapat agile atau lincah dalam membaca krisis, kemudian bertindak, dan kemudian saya juga mewakili dari mungkin generasi muda juga, pertanyaannya di era sekarang yang serba disrupsi, sering muncul tren baru dan lain sebagainya. Berdasarkan kompetensi keilmuan kita, baiknya kita menjadi spesialisasi atau generalis dengan mempelajari beberapa bidang. Karena di era sekarang itu serba terulang-alik seperti itu. Banyak disrupsi dan tren baru. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Mbak Fitri. Sebelumnya saya berterima kasih dengan Mas Agung Wicaksono karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, dan juga Bapak Ahaye yang presentasinya sangat luar biasa banget itu. Benar-benar saya belajar banyak banget dari Bapak Ahaye. Jadi saya Timothy Aditya, biasa dipanggil Tini, saya dari PP Austria. Nah, pertanyaan saya ini sih, yang pertama itu mungkin out of topic sedikit untuk Pak Ahaye gitu. Tapi Pak Ahaye ini kan sebelumnya ini kan pemilihan gubernur gitu, pernah ikut pemilihan gubernur untuk DKI Jakarta. Nah kalau misalnya Pak Ahaye berkenan aja nih, Pak Ahaye bisa cerita sedikit nggak pengalaman ikut pemilihan gubernur Jakarta? Terus dari proses pemilihan gubernur DKI Jakarta ini, apa yang Pak Ahaye bisa bagikan kepada kita untuk kita dapat mengaplikasikannya ke leadership kita untuk organisasi-organisasi yang kita kelola saat ini. Monggo Mas Ahaye, silahkan dijawab. Waktu dan tempat. Baik. Terima kasih Mas Agung Wicaksono dan juga teman-teman sekalian atas perhatian menyimak paparan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya selalu bersemangat setiap kali berdialog atau berdiskusi dengan
anak-anak muda, terutama para pelajar, para mahasiswa, generasi muda Indonesia yang saya sekali lagi punya optimisme dan keyakinan bisa menjadi game changer. Generasi muda Indonesia itu hebat-hebat, tinggal bagaimana kita mendayagunakan, melipat gandakan potensinya, mengorkestrasi agar benar-benar tepat sasaran dan menjadi kunci kemajuan bagi Indonesia Emas 2045 tadi. Ada 3 pertanyaan dan bagus-bagus pertanyaannya dari Bung Alvan Rushda dari Permira Rusia. Tadi bertanya, ada agak sedikit mungkin kurang jelas tadi pada saat disampaikan, tetapi yang saya tangkap adalah Indonesia ini kan merupakan negara maritim yang besar. 17.000 lebih pulau dari Aceh sampai dengan Papua. Dengan sendirinya memang ada kerentanan tersendiri bagi Indonesia. Karena negaranya terpisah-pisah. Jadi kalau dalam teori militer itu lebih mudah untuk memecah belah negara-negara yang memang secara geografis sudah terpisah-pisah atau ya tersekat-sekat. Tapi juga jangan keliru melihat bahwa kondisi geografis kita juga menghadirkan kekuatan tersendiri. Nah, tinggal bagaimana? Apakah kita menjadi lebih rentan lagi karena tidak mampu mendayagunakan segala kekuatan dan juga potensi yang kita miliki. Nah, ancaman terhadap Indonesia itu sekali lagi bisa datang dari dalam maupun dari luar. Bisa berbentuk agresi, invasi militer, bisa berbentuk ancaman nirmiliter atau non-militer. Kita tahu sekarang di abad 21 sebetulnya sudah semakin jarang kita temui perang atau pecah perang terbuka. Ya, akhir-akhir ini saja ada di Rusia dan Ukraina, tetapi sebetulnya ancaman itu lebih dalam bentuk ancaman non-tradisional, non-konvensional, non-militer. Tadi sudah kita diskusikan ada berbagai jenis non-traditional security threats yang harus kita antisipasi bersama. Tetapi bukan berarti kita mengatakan tidak mungkin terjadi sama sekali. Justru sebaliknya, yang tidak mungkin bisa terjadi. Itulah yang disebut sebagai dunia kita semakin uncertain. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, harus tetap menempatkan prioritas menjaga kedaulatan dan keutuhan teritori kita yang utama. Itulah mengapa sampai dengan hari ini TNI kita harus dimajukan. Alutsistanya harus terus dijaga, dipelihara, dan dimodernisasi. Dan juga instrumen-instrumen pertahanan negara non-militer lainnya juga harus siap. Karena jangan sampai pertahanan militernya kuat, tetapi aspek non-militernya gampang jebol. Misalnya ekonominya, karena bisa diserang secara ekonomi, dan lain-lain. Lautan yang luas ini memang harus kita jaga. Armada laut kita harus semakin kuat. Memang setiap negara punya sejarah yang berbeda-beda. Mengapa di Indonesia sampai dengan hari ini yang paling kuat adalah angkatan daratnya, karena memang kita waktu itu menjalankan perang melawan kolonialisme, termasuk menjalankan gerilya yang tidak mudah sekali lagi karena terpisah-pisah oleh laut. Tetapi sebenarnya logikanya bagi negara besar, maritim besar seperti Indonesia ini, maka armada atau kekuatan laut kita juga harus memiliki semacam supremacy atau paling tidak superiority. Kita bisa menjaga, jangan sampai kecolongan. Kecolongan yang paling gampang itu kan kalau laut kita dicuri isinya. Banyak yang nyolong ikan kita dari berbagai pihak ya, baik itu negara maupun non-negara aktornya. Kemudian belum lagi berbicara kandungan lainnya yang ada di dalam laut kita. Itu semua harus kita jaga. Nah, untuk menjaga keamanan ini dan juga kedaulatan tadi memang harus dilakukan pertama secara internal. Tadi kita memperkuat instrumen pertahanan dan keamanan kita, khususnya di laut, tetapi juga dari udara. Ya, kalau berbicara strategi harus lengkap, darat, laut, udara. Udara kita juga harus punya kemampuan untuk bisa meyakinkan tidak ada pelanggaran batas wilayah. Disinilah butuhnya joint elements antara komponen pertahanan darat, laut, udara, dan juga pertahanan non-militer. Nah, yang terakhir, kita perlu melakukan atau membangun kerjasama yang semakin baik.
itulah ada yang namanya comprehensive partnership, strategic partnership. Antar negara di kawasan kita juga harus membangun trust satu sama lain. Kita punya ASEAN sebagai salah satu arsitektur keamanan regional. Gunakan itu agar jangan sampai di antara negara-negara ASEAN sendiri saling curiga-mencurigai dan saling mengganggu satu sama lain. Kita gunakan ASEAN sebagai forum atau rumah besar untuk menghasilkan solusi-solusi terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, baik dalam konteks keamanan maupun ekonomi. Dan juga di tataran yang lebih luas lagi, kita juga punya banyak instrumen. Kita sekarang terhormat menjadi anggota G20 sejak tahun 2008, kita menjadi anggota G20. Kita gunakan forum multilateral se-elit G20 itu. Kita juga menjadi anggota yang aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita gunakan juga agar mencegah terjadinya konflik, terjadinya ketegangan, dan kita juga tidak mau, karena Indonesia merupakan salah satu sumber energi dunia, juga jangan sampai kita menjadi ladang perebutan oleh negara-negara besar, negara superpower yang hanya akan menghadirkan bencana bagi Indonesia di masa-masa mendatang. Jadi tentunya strategi buku putih pertahanan kita harus terus diupdate. Baik tadi ancaman terhadap wilayah teritori kita, darat, laut maupun udara, maupun terhadap ancaman-ancaman yang sifatnya non-tradisional. Kemudian pertanyaan kedua dari Bung Timi, ya, Bung Timo ini menarik nih, bertanya juga pengalaman saya mengikuti pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Jadi teman-teman, memang ada satu pesan yang bisa saya sampaikan di sini, kita tidak pernah bisa merancang 100% masa depan kita. Saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah tahu bahwa di usia yang relatif muda, ketika itu saya mengalami sebuah transformasi, mengambil keputusan besar yang mengubah jalan hidup dan jalur karier berikutnya, selamanya. Karena begitu kita resign dari TNI, masuk ke dalam dunia politik, tidak mungkin kita kembali lagi. Beda mungkin kalau kita bisnis. Kalau bisnis A nggak berhasil, kita bisa melakukan bisnis B. Nah, kalau di militer nggak bisa. Begitu once you're out, you're out. Dan disitulah keputusan besar itu bukan tanpa resiko. Nah, saya mengambil keputusan itu karena meyakini bahwa dimanapun saya berada, apakah itu di garis pengabdian militer maupun di dunia politik dan pengabdian masyarakat lainnya, tujuannya adalah untuk bangsa dan negara. Itu sumpah yang saya ambil ketika dilantik di Istana Negara pada tahun 2000 yang lalu sebagai seorang perwira militer. Nah, sumpah itu saya bawa, insya Allah sampai kapanpun. Dan kalau tujuannya sama untuk bangsa dan negara, termasuk rakyat Indonesia, maka sebenarnya dimanapun kita bisa melakukannya. Dan ternyata setelah saya benar-benar menyadari bahwa melalui jalur atau dunia politik ini, saya bisa mengaktualisasikan segala pengalaman dan juga dedikasi yang saya miliki untuk terjun langsung ke masyarakat, mendengarkan langsung apa yang mereka harapkan, dan mudah-mudahan bisa menyuarakan dan memperjuangkan sehingga terwujud aspirasi masyarakat tersebut. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi tadi Bung Timi bertanya apa pesannya buat anak muda, bahwa jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya mengalami kegagalan, saya mengalami kekalahan di usia sekali lagi yang relatif muda. Tetapi bukankah itu kelebihan dari anak muda? Tidak takut dia menghadapi perubahan, tidak takut keluar dari zona nyaman, tidak takut mendobrak status quo. Kalau tujuannya baik dan benar, go ahead, lakukan. Jangan ragu-ragu. Ketika kita tidak atau belum berhasil, paling tidak, kita bisa mengatakan kita punya cukup waktu untuk move on, untuk bangkit dari gagal dan kalah kita. Dan seseorang tidak dinilai ketika ia sukses, tetapi ketika ia jatuh dan terkapar di bawah, seberapa cepat ia bisa bangkit. Dan itu sekali lagi semangat muda adalah kekuatan. Dalam pikiran, dalam tindakan, yang sering saya gelorakan kesana kemari, muda adalah kekuatan. Dan teman-teman punya kesempatan itu. Anak muda punya waktu, punya tenaga, punya mentalitas. Nah, tunjukkan kalau kita merasa masih muda, tunjukkan itu semuanya. Karena apalah artinya muda kalau kita cepat menyerah. Takut berbuat sesuatu, takut mencoba sesuatu yang baru.
dan takut dipermalukan. Tidak ada perasaan seperti itu. Kalau anak muda dari masa ke masa punya perasaan seperti itu, tidak mungkin kita merdeka 45. Tidak mungkin kita bersatu tahun 28 dengan Sumpah Pemuda. Tidak mungkin kita ada kebangkitan nasional tahun 1908. Anak-anak muda itulah yang mengubah sejarah. Nah, saatnya anak muda hari ini, seperti juga anak muda di tahun 98, berhasil mengusung reformasi atau perubahan yang dahsyat di Indonesia. Anak muda hari ini juga menunjukkan prestasi dan komitmennya untuk kita pulih bangkit dari pandemi dan selanjutnya menuju Indonesia Emas 2045. Leadership menjadi sangat penting. Ketika saya mengikuti kontestasi politik tersebut di DKI Jakarta, saya belajar banyak, belajar mengetahui betapa tidak mudahnya mengikuti sebuah kontestasi, dibutuhkan kesiapan diri pribadi, baik substansi, materi, kesiapan fisik, mental, dan siap untuk dicaci maki, siap untuk dibully, siap untuk diserang dari berbagai aspek, termasuk keluarga kita. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah niatkan memiliki mental yang baja tadi, ujian cobaan tersebut layaknya kawah candra di muka. Makin kita kuat, makin kita kokoh, kita bisa keluar dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih tegar lagi. Bukankah nakoda yang hebat lahir dari lautan dengan ombak yang keras? Jadi semakin kita diterpa angin, diterpa ombak dan arus yang kuat, insya Allah kita semakin menjadi pemimpin yang hebat dan berkualitas. Dan yang terakhir dari Mbak Fitri Nur Alifah dari BEM Unair, ini satu kampus berarti ya. Saya juga sedang mengikuti pendidikan S3, tidak ada kata berhenti untuk belajar, kapanpun, sesibuk apapun kita, selalu harus ada kesempatan dan waktu untuk terus belajar. Tadi bertanya penting sekali bahwa terjadi krisis pendidikan di masa pandemi ini. Semangat menjadi menurun dan cita-citanya juga bergeser. Ini benar, Mbak Fitri, bahwa rasanya terjadi pergeseran. Mas Agung mungkin bisa menambahkan nanti, pergeseran dari definisi sukses. What is success? Dulu mungkin generasi saya ya, atau generasi sebelum saya, itu punya definisi yang agak kaku terkait profesi dan sukses dalam profesi. Listnya itu nggak banyak. Menjadi orang sukses kalau dulu tuh begini, jadi tentara, jadi dokter, jadi insinyur. Ada jenis-jenis profesi lain yang juga dianggap, oh itu sukses. Punya status sosial. Bukan hanya status ekonomi, tapi punya status sosial di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekarang sudah bergeser. Dengan teknologi, dengan pesatnya kemajuan yang ada di sekitar kita, terjadi pergeseran dari profesi yang selama ini kita anggap penting dan sukses. Tadi disampaikan, banyak sekarang anak-anak kita, generasi muda kita yang melihat bahwa profesi yang menyenangkan dan membuat dirinya juga mendapatkan keuntungan secara finansial, tidak harus tadi melewati jenjang pendidikan yang formal, kemudian tadi menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi profesi yang tadi dulu dianggap sebagai memiliki status sosial yang tinggi. Sekarang menjadi YouTuber, menjadi influencer, menjadi digital marketer, berkolaborasi satu sama lain. Ini juga telah menghasilkan berbagai peluang. Dan tidak salah, menurut saya, jika ada yang melihat definisi itu sebagai definisi yang relevan buat mereka. Tetapi yang harus waspada adalah jangan juga kemudian anak-anak muda punya mindset yang shortcut. Melihat seorang YouTuber, seorang influencer, seorang konten kreator yang sukses. Kemudian dianggapnya, dia bisa kok. Hanya modal YouTube, dia bisa sukses. Belum tentu momentumnya sama. Yang kedua, kalau kita tidak punya diferensiasi dari yang sudah ada dan terkenal dan sudah sukses, maka kita sebagai pelengkap dan pendatang yang tidak punya nilai yang tinggi. Bahwa di balik suksesnya mereka itu juga ada proses, ada jatuh bangun, ada suka duka dan gagal dan bangkitnya. Jadi jangan sampai melihat sesuatu itu dianggapnya itu bisa dilakukan secara cepat, instan, dan tanpa kesulitan. Kalau ini yang menjadi mindset dan direkam dalam perjalanan kita menjadi manusia yang lebih dewasa, ini berbahaya karena pada akhirnya kita menjadi
orang-orang yang cepat patah di tengah jalan dan merasa segala sesuatunya bisa diraih dengan cara-cara yang mudah. Akhirnya nanti mencoba melakukan shortcut bisa jadi menghalalkan segala cara. Kita tahu sekarang ada beberapa kasus kejadian, kita lihat juga di media, anak-anak muda yang bermasalah karena menggunakan cara-cara yang tadi jalan pintas tapi tidak halal dan tidak benar di mata hukum. Inilah yang harus kita yakinkan. Apapun yang kita tekuni, be the best version of yourself. Jadilah yang terbaik sesuai dengan versi Anda. Mau jadi atlet, jadilah atlet yang terbaik. Tapi ingat, tidak semua atlet sukses juga. Ingin jadi artis yang hebat, mendapatkan penghargaan ini itu. Tapi ingat, banyak artis yang gagal juga. Tetapi kalau kita merasa tidak bisa di situ, ya kita harus persiapkan diri tempat yang lain. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah kemudian kita menjadi spesialis atau menjadi generalis? Ini pertanyaan yang tidak akan pernah berhenti ya, karena ini selalu diperdebatkan. Tetapi dari berbagai realitas hari ini, dikatakan bahwa ke depan di abad 21 ini kita harus memiliki banyak keterampilan. Kalau dulu mungkin kita hanya satu keterampilan, misalnya seorang jago ketik, dia setiap hari ngetik aja, hebat dia dulu, wah luar biasa. Tapi sekarang ada speech recognition. Kita ngomong, udah langsung jadi tulisan. Dulu ada translator. Wah, belajarnya sampai ke Hungaria untuk bisa belajar bahasa Hungaria. Begitu ya. Tetapi sekarang kita disaingi oleh mesin-mesin translasi yang super cepat. Wah, ini kan mengganggu nih. Mengganggu tatanan gitu kan. Dulu kita belajar jauh-jauh untuk bisa mendeteksi seorang dokter atau perawat bisa mendeteksi ini sakit apa kita. Sekarang dengan alat yang sederhana, kita pakai jam tangan aja bisa mengukur kadar oksigen kita berapa, denyut nadi gimana, ini sakit atau sehat ini. Jadi artinya teknologi bisa menggantikan fungsi manusia, bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, lalu kita bagaimana? Apakah kita bersaing dengan robot? Apakah kita bersaing dengan mesin? Apakah kita bersaing dengan teknologi dan aplikasi? Harusnya manusia juga yang menciptakan mereka semua. Harusnya manusia dibantu oleh mereka semua, bukan manusia kemudian seolah digeser oleh mereka semua. Dengan demikian, negara harus hadir untuk mendudukan ini pada tempatnya, porsinya. Harusnya terjadi kolaborasi antara manusia dengan artificial intelligence. Coba bayangkan kalau kita hanya punya kemampuan misalnya tadi menjadi petugas jalan tol. Begitu begitu gardu tol diganti oleh mesin semua. Kalau kita nggak punya kemampuan yang lain, kemana kita? Nah, dengan demikian saya merekomendasi, termasuk bagi diri saya sendiri, harus punya kemampuan atau keterampilan lain yang jika pekerjaan tertentu sudah menjadi usang karena ada teknologi tadi, kita tidak kehilangan arah. Kita bisa melakukan hal yang lainnya. Dan masih banyak kok pekerjaan yang menggunakan hati dan pikiran, yang itu tidak akan tergantikan oleh robot dan mesin. Itu hanya punya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Mbak Fitri, jawaban dari saya. Terima kasih, Mas Agung, dan teman-teman sekalian atas diskusi hari ini. Saya sangat menikmatinya dan juga sekali lagi mendoakan semoga PPI Dunia semakin sukses dan semakin menjadi kebanggaan kita semua. Ditunggu kontribusi dan pengabdiannya untuk tanah air tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas Aye. Mas Aye izin sepatah dua patah singkat untuk closing statement untuk PPI Dunia dan generasi muda. Singkat saja Mas. Kira-kira apa yang Mas Ahaye harapkan buat kami semua, Mas? Ya, pesan saya kepada para pelajar, mahasiswa yang saat ini telah atau sedang mengikuti pendidikan di luar negeri dimanapun berada, keluarga besar PPI Dunia, tentu menjadi generasi unggul bangsa membutuhkan proses. Mari kita nikmati perjalanan ini. Enjoy the journey. Jangan hanya berhenti di destination-nya, karena perjalanan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Indonesia Emas menjadi salah satu momentum visi besar Indonesia, tetapi kita juga tahu bahwa kita ingin terus maju dan berkembang.
Indonesia tidak berhenti di 2045. Peradaban manusia tidak berhenti di situ, kecuali takdir Allah yang berbeda. Oleh karena itu, mari siapkan diri kita sejak sekarang, bersinergi dan berkolaborasi, sama-sama sukses mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap bersatu dalam keberagaman yang kita miliki. Siap. Terima kasih banyak Mas Ahaye atas jawaban yang luar biasa, presentasi yang luar biasa. Semoga Mas Ahaye diberikan kesehatan, kesuksesan, dan rekan-rekan semua juga diberikan kesehatan juga dimanapun kita berada. Insya Allah kita songsong 2045 dengan kekuatan pemuda dan dengan hati yang optimis.